warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Junior Fisika. Dan di video kali ini saya akan membahaskan tentang kompetensi dasar yang pertama di kelas 11, yaitu dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Ada banyak sekali sub-sub di bawahnya ini, dan nanti akan saya bagi menjadi beberapa video pembelajaran gitu ya, biar lebih enak untuk disimaknya secara bertahap, pelan-pelan gitu ya. Oke, langsung saja kita masuk ke sub yang pertama, yaitu tentang dinamika rotasi. Langsung saja kita pelajari. Di sini saya akan mulai dari sebuah pertanyaan untuk mengingat kembali, membuka kembali pikiran kalian tentang materi yang sudah didapatkan di tingkat sebelumnya, yaitu di kelas 10. Apa sih yang menyebabkan sebuah benda itu dapat bergerak? Adalah gaya. Gaya atau dinamakan dengan F atau force itu ya dengan satuan Newton, itu bisa didefinisikan sebagai suatu besaran yang menyebabkan benda bergerak. Tapi secara lebih tepatnya adalah benda itu bergerak secara linear atau gerak lurus. Contoh misalnya ada sebuah benda di atas bidang datar, kemudian saya berikan dia pukulan, maka pukulan yang saya berikan ini adalah sebuah gaya, maka bendanya akan bergerak menggeser lurus di atas bidang datar. Nah, karena kita bahas di sini adalah rotasi. Pertanyaan berikutnya adalah apakah sama yang menyebabkan benda bergerak lurus dengan benda yang bergerak rotasi? Kalau dari jenis geraknya kan beda jelas ya. Gerak lurus, lintasannya lurus, gerak rotasi, ya berarti dia bergerak mengelilingi suatu poros. Seperti itu. Apakah sama? Oke, saya contohkan seperti ini. Nah, bentar, saya cari sesuatu. A few moments later. Sebuah penggaris. Asli ya, dari besi. Tapi bukan saya mau begokan, karena saya bukan limbah. Ya, penggaris ini saya pegang atau saya sandarkan, saya topang di bagian tengah di sini. Kemudian saya berikan dia sebuah pukulan, artinya saya memberikan gaya. Perhatikan apa yang terjadi. Bisa diamati ya, ketika penggaris ini saya berikan pukulan di bagian ujungnya, ternyata geraknya menjadi seperti ini. Nah, gitu. Ini menunjukkan si penggaris dia melakukan gerak rotasi atau berputar. Karena kalau gerak lurus kan berarti saya gini doang ya. Nah, itu lurus. Kembali ke pertanyaannya, apakah yang menyebabkan benda bergerak rotasi itu sama dengan benda yang bergerak lurus? Gayanya oke, ada. Tapi satu lagi faktor yang menyebabkan benda bergerak rotasi, yaitu si bendanya harus punya poros. Betul ya? Kalau tadi ada benda di atas bidang datar bergerak lurus, kan porosnya nggak ada tuh. Makanya dia ketika diberikan gaya, dia lurus saja. Gitu. Tapi benda yang punya poros, mana sih? Poros si penggaris tadi, ini. Ketika saya topang di sini tadi, ini menjadi porosnya. Ketika ada poros, kemudian saya berikan gaya di bagian ujungnya, maka itulah yang menyebabkan terjadinya rotasi. Ya, tapi lebih lengkapnya lagi sebenarnya bukan porosnya. Ya, bukan porosnya yang menyebabkan rotasi, poros itu wajib ada. Ya, tetapi yang menyebabkan benda bergerak rotasi ketika ada gaya, kemudian di situ ada poros, maka bisa kita perhatikan gaya yang saya berikan di ujung, sedangkan porosnya di sini, maka ada jarak antara gaya, titik tangkap gaya di sini dengan poros di sini. Jaraknya inilah yang disebut dengan lengan gaya. Itu dia yang menyebabkan benda bergerak rotasi. Ya, maka gaya yang bersanding dengan lengan gaya tadi itu memunculkan suatu besaran baru yang namanya adalah momen gaya atau yang disebut dengan torsi. Untuk lebih lengkapnya, mari kita perhatikan penjelasan berikut ini. Kalau tadi sebelumnya kita sudah mengetahui apa itu momen gaya atau torsi, dipengaruhi oleh gaya dan lengan gaya. Nah, sekarang kita lihat rumusan matematisnya. Maka torsi adalah sama dengan gaya dikalikan lengan gaya. Atau jika menggunakan lambang, torsi dilambangkan demikian, sama dengan gaya adalah F, lengan gaya adalah L. Rumus ini menjadi lengkap apabila dikalikan lagi dengan sin theta. Lah, dari mana datangnya sin theta itu? Nanti akan kita bahas dari mana munculnya. Ya, jadi ketika menggunakan gambar simulasi, misalnya ini ada sebuah benda yang punya poros, kemudian salah satu ujungnya dipengaruhi gaya F, maka
dari titik tangkap gaya F itu atau pangkal gayanya, ingat pangkalnya ya, bukan kepala gayanya, jarak dari pangkal gaya ke poros itulah yang disebut dengan lengan gaya. Ini definisi lengan gaya. Kemudian lambang dari torsi tadi itu biasa dibaca dengan tau. Nah, jadi jangan bingung nih, kalau tau itu berarti saya menyebut lambangnya. Kalau saya menyebut torsi berarti saya menyebut besarannya. Oke, syarat agar suatu benda dapat berotasi mengitari porosnya atau torsinya menghasilkan putaran. Yang pertama, pasti harus ada gaya F yang bekerja pada suatu benda. Apakah cukup hanya F saja? Tidak. Yang kedua, ada jarak poros terhadap gaya F, atau dengan kata lain, ada lengan gayanya. Yang berikutnya, nah coba perhatikan gambar yang ketiga itu. Gaya F-nya dia memiliki sudut theta terhadap arah horizontal atau sumbu X-nya atau terhadap lengan gayanya. Ya kan? Maka dalam kondisi seperti ini, supaya dia menghasilkan torsi, gaya F ini haruslah dibuat tegak lurus dengan lengan gayanya atau L-nya. Ya kan? Dan gambar ketiga belum tegak lurus, maka harus dibuat tegak lurus seperti ini. Sehingga kondisi seperti inilah yang menghasilkan F-nya dikalikan dengan sinus sudutnya. Nah, terjawab ya kenapa muncul sin theta di situ? Tapi sebenarnya sekali lagi, sin theta ini bergantung kepada di mana sudut itu dimunculkan dalam suatu kasus. Kalau sudutnya muncul terhadap arah horizontal atau terhadap sumbu X, fungsinya menjadi sin. Tetapi kalau sudutnya yang dimunculkan itu dia terhadap sumbu sumbu Y, sumbu tegaknya, maka bukan sin, tetapi dikalikan dengan cos theta. Nah, ayo, ini materi vektor kelas 10, jangan ditinggalkan. Ya, maka rumusnya menjadi torsi sama dengan F sin theta dikalikan dengan L lengan gayanya. Kok beda Pak? Tadi kan F dikalikan L dulu baru sin theta. Nggak masalah dong, karena ini kan perkalian. Jadi mau L duluan atau sin theta duluan itu tidak masalah. Maka rumus ini menjadi sah. Oke, lalu bagaimana ketika ada gaya, ada lengan gaya, tetapi tidak terjadi rotasi, gitu ya? Kita lihat ada dua kemungkinan. Ini benda dia punya poros ya, punya poros atau punya pusat di sini, ya kan? Kemudian saya berikan dia gaya, tapi gayanya ini jatuh tepat di porosnya. Maka yang terjadi, bendanya tidak berotasi, tidak berputar, ya kan? Ketika poros tepat mengenai gaya tepat mengenai porosnya. Karena kalau tepat di porosnya ya berarti lengan gayanya kan nggak ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika ada poros lagi nih, kemudian ada gaya. Nah, sekarang gayanya nih punya jarak yang berarti lengan gayanya ada. Tetapi arah gayanya sejajar dengan lengan gayanya. Ini kan jarak berarti lengan gayanya horizontal. Kemudian gayanya juga diberikan ke arah horizontal. Sebenarnya saya pukul begini. Arahnya kan berarti begini ya, horizontal juga ya. Sejajar nih berarti ini, sama-sama horizontal dengan gayanya. Maka yang terjadi, bendanya meluncur, gerak lurus, tidak berotasi. Atau dengan kata lain, kalau gayanya itu saya perpanjang, tadi kan ini poros di sini ya, poros, kemudian arah gayanya ada seperti ini. Nah, kalau saya perpanjang dia, vektor gayanya dia akan mengenai poros. Yang mengenai poros. Jadi kalau gaya diperpanjang dan mengenai poros, rotasi juga tidak akan terjadi. Kita simak penjelasan berikutnya, yaitu bagaimana cara menentukan arah rotasi atau arah torsinya. Nah, cara menentukan arah torsi. Apakah bernilai positif atau bernilai negatif? Kok perlu? Ya, karena torsi merupakan besaran vektor. Harus ada tanda positif atau negatifnya. Artinya harus jelas arahnya. Cuman
arah torsi ini memiliki sebutan yang mirip seperti benda bergerak rotasi atau berputar. Tidak menggunakan arah kanan, tidak pula menggunakan arah kiri. Apakah pernah kalian mengatakan sebuah jarum jam berputar ke arah kanan? Pasti bingung membayangkannya kan ya? Karena berputar kanan. Bisa jadi dia ke kanan bawah, ke kanan atas, ya bingung kan jadinya. Maka yang lebih tepatnya kita menggunakan istilah searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Ini yang benar, ya. Nah, untuk menentukan arah jarum jam atau berlawanan jarum jamnya ini, atau dengan kata lain menentukan positif negatifnya, maka ada dua aturan. Yang pertama, aturan atau kaidah tangan kanan. Nah loh, kok tangan kanan? Kenapa nggak tangan kiri? Oke, kita simak penjelasannya berikut ini. Menentukan arah torsi dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Ya kan? Kenapa tangan kanan? Karena ini adalah tangan yang baik, sedangkan tangan kiri tidak baik. Nah, untuk menentukan arah torsi dengan menggunakan kaidah tangan kanan, caranya seperti ini. Oke, ini tadi penggaris. Selalu perhatikan letak poros. Misal penggaris ini saya pegang di bagian ujungnya, maka yang inilah yang menjadi porosnya. Oke. Kemudian ingat tangan kanan yang digunakan adalah tangan kanan. Ada berapa jari? Ya, 5 jari. Oke. 4 jari ini menunjukkan letak di mana poros tersebut. Jadi porosnya di sini, maka keempat jari ini menunjukkan letak poros. Kemudian, ketika si penggaris ini saya berikan gaya ke bawah, pukul ke bawah begini, maka 4 jari tadi saya bengkokkan ke bawah seperti ini, maka ini menunjukkan arah gaya. Bengkoknya 4 jari ini menunjukkan arah gaya. Kemudian, jari mana lagi yang belum berperan? Ya, ibu jari. Nah, ibu jari inilah yang menunjukkan arah torsi. Ketika ini letak poros, kemudian ini arah gayanya ke bawah, ibu jarinya menunjuk ke saya dong. Ketika ibu jarinya menunjuk ke arah saya atau ke arah Anda, maka itu artinya torsinya bertanda positif. Kalau bertanda negatif, ya berarti penggaris ini saya berikan gaya ke atas. Arah letak porosnya 4 jari, gayanya ke atas, berarti bengkok jarinya ke atas, keempat jarinya, maka si jempol pasti akan menunjuk menjauhi diri saya atau diri Anda ketika Anda mempraktekannya di rumah. Maka yang menjauhi ini berarti torsinya dia bertanda negatif. Kemudian kalau arah torsinya jempolnya misalnya ke atas berarti bertanda iya, jelas kok. Ini kan biasanya untuk memuji orang ya, bagus. Maka torsinya pasti bertanda positif. Tapi kalau torsinya jempol Anda ke bawah, ini kan biasa untuk merendahkan orang ya, maka torsinya bertanda negatif. Kita bahas cara menentukan yang kedua, yaitu dengan cara membayangkan saja, kira-kira menghayalkan seperti itu. Kedua adalah dengan cara membayangkan. Contohnya nih seperti ini. Ada sebuah batang, kemudian porosnya tampak di tengah-tengah situ ya. Di salah satu ujungnya, katakan ujung sebelah kanan, saya berikan gaya ke atas. Nah, kalau kalian bayangkan nih, kira-kira apakah dia akan searah jarum jam atau berlawanan jarum jam? Iya, ini udah jelas muncul anak panahnya di situ ya. Yang warna biru itu, ya kan? Dia akan berputar berlawanan jarum jam. Bisa dibayangkan? Nah, makanya namanya ini metode membayangkan. Ya, porosnya di kiri, gayanya di sebelah kanan, kemudian diberikan arah gayanya itu ke atas, maka batang akan berputar berlawanan jarum jam seperti ini. Nah, sesuai kesepakatan universal bahwa yang berlawanan jarum jam itu haruslah bertanda positif. Yang berikutnya, kalau seperti ini, ayo kan? Ada poros, kemudian gayanya sekarang di ujung sebelah kiri. Bayangkan lagi, kalau dalam kondisi seperti ini, batang akan berputar ke arah mana? Porosnya di kanan, sekarang di kanan ya, porosnya maksudnya di kanan gayanya ya. Gayanya di sebelah kiri poros dan arahnya ke atas, maka benda akan berputar searah jarum jam seperti ini, dan tandanya adalah minus atau negatif. Pak,
kalau misalnya saya menentukan arah yang searah jarum jam itu positif, berlawanan jam negatif, boleh tidak? Boleh sebenarnya. Yang penting kalian konsisten. Nah, sekarang momen gaya total. Kalau berbicara total, artinya kan momen gayanya pasti lebih dari satu. Kenapa bisa lebih dari satu? Tentu dipengaruhi oleh banyak gaya. Misal ada F1 seperti itu, F2 membentuk sudut seperti itu. Jadi saya harus cari nih satu persatu momen gaya yang dihasilkan oleh F1. Jadinya torsi 1 sama dengan F1 dikalikan L1 atau lengan gaya satunya dari pangkal F1-nya ke poros. Kemudian demikian dengan torsi keduanya. Oh iya, ini tandanya negatif ya. Ini kembali lagi, kalau biar cepatnya sih pakai metode membayangkan ya. Porosnya di kanan, gaya F1-nya di sebelah kiri ke arah atas lagi. Maka batangnya yang dipengaruhi oleh F1 dia akan searah jarum jam. Jadi tandanya negatif. Kemudian torsi yang kedua, sorry ini bukan torsi 1 ya, torsi kedua ya, typo. F2 dikalikan sin theta dikalikan L2. Kok yang ini ada sin theta-nya, kok yang ini tidak ada? Nah, itu kesalahan yang sering terjadi. Seringkali sin theta ini dipakai, dihantam aja. Dimanapun ada gaya dipakai sin theta-nya itu. Jadi sekali lagi teman-teman, sin theta ini hanya digunakan untuk gaya yang belum tegak lurus dengan lengan gaya. Atau dengan kata lain, sudutnya belum 90 derajat. Nah, seperti itu ya. Sedangkan yang ini F1, ini kan udah 90 derajat dong. Makanya nggak perlu lagi dikalikan sin theta. Kalau mau dikali pun boleh aja sebenarnya. Sin 90 derajat berapa sih? 1 kan? Nah 1 itu tidak berpengaruh, makanya nggak perlu ditulis. Seperti itu. Maka kalau sudah dapat nilai torsi 1 dan torsi 2-nya, jadi mencari torsi totalnya sama dengan torsi 1 ditambah torsi 2 seterusnya. Tapi sekali lagi, ini tandanya mengikuti arah torsi yang sudah kita tentukan. Torsi 1 tandanya negatif, ya udah berarti di sini muncul negatif. Sedangkan torsi 2 dia kan berlawanan jarum jam ya. Setelah gayanya saya tegak luruskan, dia batangnya akan berputar berlawanan jarum jam, maka muncul tanda positif. Kalau gayanya lebih dari 2, 3 misalnya, ya udah tinggal ditambahkan aja lagi F3 misalnya. Maka torsi ketiga adalah F3 dikalikan L3. Tandanya positif, berlawanan jarum jam. Maka ini tinggal ditambahkan dengan torsi 3. Begitu seterusnya sampai habis semua torsinya baru kita totalkan. Oke, sekarang waktunya adalah pembahasan soal. 4 gaya bekerja pada batang yang masanya diabaikan seperti gambar berikut. Nampak ya? Saya sudah berikan kode yang berbeda-beda. F1 30 Newton, F2 60 Newton, F3 30 Newton, F4 40 Newton. Dengan gaya yang punya sudut hanya F1 dan F2. Seperti biasa, kita tuliskan dulu data yang kita ketahui. L1 besarnya 2 meter. Dapat dari mana? Ingat ya, 2 meter bukan yang warna coklat ini ya. Tetapi selalu patokannya adalah letak poros dan pangkal gaya. Pangkal gaya F1 di sini, porosnya di sini. Lah inilah lengan gayanya. Kita kan udah punya nih dari ujung kiri ke poros ini 4 meter. Kemudian diambil yang garis coklat ini adalah 2 meter. Maka sisanya yang garis merah inilah lengan gaya F1, yaitu 2 meter juga. Kebetulan tuh sama 2 meter. Kemudian L2-nya berapa? Ayo. Berarti lihat F2 ke poros. Kebetulan udah ada di sini datanya, garis biru ini. Maka besarnya L2 adalah 1 meter. Kemudian L3.
Amati, ini adalah pangkal gaya ketiga ke porosnya. Nah, yang mana kira-kira berapa nilainya? Apakah 3 meter dari sini ke sini? Tentu bukan. 3 meter ini adalah dari F3 ke F2, bukan ke poros. Sedangkan lengan gaya harus ke poros. Jadi yang benar adalah garis ungu ini, yang besarnya 4 meter. Demikian juga dengan lengan gaya keempat atau L4, yaitu dari pangkal sini ke poros sini besarnya adalah 4 meter. Pertanyaannya adalah berapa besar momen gaya total terhadap titik O? Titik O ini berarti lah yang menjadi poros. Ingat ya, nggak semua soal selalu menanyakan di titik O-nya. Misalnya di sini ada titik A, titik B, ini titik O, ini titik C, ini titik D. Bisa jadi saja soalnya meminta besar momen gaya yang terjadi pada titik C misalnya, atau titik D, intinya yang selain di titik O. Oke, kita jawab. Torsi 1 F1 cos 37 derajat. Nah, muncul cos kan? Padahal rumus di awal tadi sin. Kenapa? Nah, lihat, perhatikan sudutnya. 37 derajat ini terhadap sumbu tegak, bukan terhadap sumbu horizontal atau sumbu X. Makanya bukan sin yang dipakai, tapi cos 37 derajatnya. Baru, nah, kita tegakkan seperti ini, muncul dia cos, dikalikan dengan lengan gaya kesatunya. Perhatikan arahnya, ketika gayanya sudah tegak seperti ini, kira-kira arah batangnya searah jarum jam atau berlawanan jarum jam nih akibat F1? Iya, dia akan searah jarum jam. Kalau searah berarti torsi bernilai negatif. Tinggal kita masukkan aja tuh angkanya. Negatif F1 30, cos 37 0,8, L1 nya 2. Maka didapat torsi 1 negatif 48 Newton meter. Kemudian torsi kedua. Nah, torsi kedua F2 nya dikalikan sin. Nah, ini sin. Kenapa? Karena 53 derajatnya, sudutnya ini dia terhadap sumbu X, sumbu horizontal. Beda kan sama yang F1 tadi letaknya. Nah, inilah yang kita pakai sin gitu. Baru ditegakkan seperti ini, kalikan dia dengan L2. Bagaimana dengan arah torsinya? Bisa dibayangkan? Iya, akibat F2 maka batangnya akan bergerak, berputar berlawanan jarum jam, maka bertanda positif torsinya. Sehingga saya tidak perlu memberikan tanda positif di sini. Langsung aja masukkan torsi 2 sama dengan 60, sin 53 itu juga 0,8, dikalikan L2-nya adalah 1. Maka torsi 2 dapatlah 48 Newton meter. Lanjut ke torsi 3, itu adalah F3 dikalikan L3. Nah, perhatikan ya, arah gayanya. Arah gayanya ke bawah, porosnya di sebelah kiri. Maka kalau kita bayangkan, akibat F3, batang akan berputar searah jarum jam. Maka tandanya pasti negatif. Tinggal dimasukkan angkanya, bla bla bla. Dapatlah dia torsi 3 sama dengan negatif 120 Newton meter. Terakhir torsi 4 itu sama dengan F4 dikalikan L4. Sama caranya ya, coba dibayangkan. Saya percepat, 40 kali 4 sama dengan 160 Newton meter. Terakhir tinggal kita totalkan. Udah dapat kok torsi 1, torsi 2, torsi 3, torsi 4. Ya udah dapat deh hasilnya 40 Newton meter. Dan hasil akhirnya ternyata menang positif. Artinya apa? Batang atau benda akan cenderung bergerak berlawanan jarum jam. Kalau kalian dapat hasil akhirnya negatif, menang negatifnya nih. Berarti batang hasil akhirnya cenderung berputar searah jarum jam. Begitu menarik kesimpulannya. Bisa dipahami? Kalau tidak paham, tanyakan di kolom komentar atau bisa hubungi via WhatsApp. Contoh soal kedua, dua buah gaya yang bekerja pada sebuah batang yang panjangnya 3 meter menghasilkan torsi total yang besarnya sekian berlawanan jarum jam. Jadi torsinya tandanya apa yo? Iya, positif. Jika gaya pertama F1 besarnya adalah 25 Newton yang berjarak terhadap poros O seperti pada gambar, maka di manakah gaya kedua F2 yang besarnya 18 Newton harus diberikan?
Seperti biasa, ini kita amati ya, ada satu gaya yang punya sudut yaitu F1 dan sudutnya ini terhadap sumbu tegak, terhadap sumbu Y. Oke, F1 25 Newton, F2 18 Newton, torsinya 15,9 positif, L1-nya 3 meter. Nih, F1 tepat di ujung, jarak dia ke poros ini dari kasih tahu nilainya adalah 3 meter. Ditanyakan adalah L2. Karena di mana gaya F2 itu harus diletakkan. Gitu, ya kan? Nah, cara menjawabnya sama, ya kan? Karena udah lebih dari satu gayanya pasti dia torsi total. Torsi 1 ditambah minus torsi 2. Kalau bingung dari mana minus ini, kenapa yang torsi 1 tidak minus? Kembali lagi, bayangkan bagaimana arah batang apabila dipengaruhi oleh F1 dan apabila dipengaruhi oleh F2 yang arahnya seperti itu digambar. Langsung saja dia masukkan torsi total 15,9, F1 cos 60 derajat. Nah, ini sudah saya tegakkan ya. Dia terhadap sumbu Y, sudutnya jadi cos L1 lengan G1 ditambah minus F2 L2. Kalau udah seperti ini tinggal dimasukkan angkarnya seperti biasa, tidak ada masalah. Saya rasa dapatlah 15,9 sama dengan 37,5 ditambah minus 18 kali L2. Maka ini pindah ruas ya. Kalau bingung dapat 21,6 dari mana? Ini 37,5 saya pindah ruas ke kiri, berarti 15,9 dikurang 37,5 dapat 21,6 sama dengan minus 18 dikali L2, maka L2 dapat 1,2 meter atau dari 21,6 dibagi 18. Terlihatlah di situ bahwa F2 harus diletakkan 1,2 meter dari poros O atau 1,8 meter dari ujung kanan batang. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang momen gaya atau torsi. Maka ada beberapa hal yang dapat kita simpulkan. Yang pertama, bahwa momen gaya atau torsi itu adalah besaran yang menyebabkan benda berotasi. Yang kedua, momen gaya itu dipengaruhi oleh adanya gaya, lengan gaya, dan hubungan antara gaya dan lengan gaya yang saling tidak lurus. Ingat, itu merupakan besaran vektor. Sehingga untuk menentukannya harus memperhatikan tanda positif atau tanda negatif yang ditentukan dengan arah putaran jarum jam, baik itu dengan menggunakan kaidah tangan kanan atau bisa langsung dengan menghayalkan bagaimana pergerakan benda ketika dikenai gaya tersebut. Baik, masih banyak lagi sebenarnya bahasan tentang momen gaya yang bisa kita bicarakan. Di video pembelajaran berikutnya kita akan berbicara tentang manfaat atau penerapan momen gaya dalam kehidupan sehari-hari, dan kita juga akan membahas sub berikutnya yaitu tentang momen inersia. Maka dari itu tetap semangat belajar ya, jangan malas, jangan menunggu, apapun kondisinya tetap harus dihadapi dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.